Dalam menghasilkan bibit unggul hewan ternak, khususnya ayam, tidak hanya berpatokan kepada pemeliharaan ternak itu sendiri. Namun dalam hal ini justru ada peran yang sangat menonjol terhadap pakan ternak yang bermutu untuk menghasilkan hewan ternak unggulan. Pakan ternak yang saat ini ramai di pasaran merupakan pakan ternak yang dilengkapi dengan enzim dan diimpor dari luar negeri. Serta pakan ternak tersebut tidak begitu menonjol dalam perkembangan hewan ternak. Pakan ternak itu terdiri dari banyak macam bahan yang sifatnya bermacam-macam. Ada yang sifatnya mudah dicerna, ada yang sifatnya susah dicerna, terutama seperti bahan pakan yang berasal dari hasil samping industri atau hasil samping dari pertanian, misalnya seperti bungkil inti sawit, bungkil kelapa, bungkil kedelai, dan lain sebagainya. Enzim merupakan salah satu molekul yang berperan untuk memecah serat kasar untuk makanan hewan ternak. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor telah menciptakan enzim BS4 sebagai pakan ternak lokal untuk para petani sebagai salah satu pilihan lain dalam pakan ternak lokal. Teknologi yang sedang dikembangkan oleh Badan Penelitian Ternak saat ini yaitu proses produksi enzim manase melalui proses fermentasi substrat padat bungkil kelapa yang dinamakan enzim BS4. Balai Penelitian Ternak, kita sudah mencoba meneliti bukan hanya memanfaatkan, tapi menghasilkan atau memproduksi enzim. Selama ini, sampai saat ini, enzim memang sudah banyak dipakai di industri pakan, tetapi hampir semua enzim tersebut masih merupakan impor. Kita impor dari Amerika, dari China, dari Australia, dan dari negara-negara yang lain. Nah, kita berpikir bahwa kalau kita punya enzim lokal, ini mempunyai potensi yang sangat besar. Secara singkat saya katakan bahwa enzim ini fungsinya atau kegunaannya pertama bisa meningkatkan kecernaan energi atau energi metabolis, meningkatkan kecernaan protein dari bahan pakan maupun pakan, dan juga meningkatkan kesehatan dari ternak. Dalam proses produksinya, enzim ini diolah menjadi beberapa tahap, antara lain persiapan inokulum, yaitu persiapan biakan dalam agar menjadi inokulum cair. Setelah itu pembuatan substrat, yang digunakan yaitu bungkil kelapa yang telah disterilisasi dan mengandung kadar air 60%. Selanjutnya untuk inokulasi dan fermentasi, yaitu dengan mencampur bahan dari substrat dengan inokulum cair serta penambahan mineral. Serta bahan tersebut dilakukan inkubasi selama 7 hari. Lalu fermentasi dari campuran substrat dan inokulum itu dapat dipanen, dicampur lalu digiling. Untuk tahap akhir dalam pembuatan produksi enzim BS4 ini, fermentasi tersebut diekstrak enzimnya menggunakan larutan buffer natrium asetat dan dipekatkan menggunakan amonium sulfat. Enzim BS4 ini sangat bermanfaat sebagai peningkatan zat gizi, menurunkan biaya pakan, dan mengurangi limbah atau polusi. Nah, produksi enzim yang kita lakukan adalah kita menggunakan isolat lokal, yaitu dari Opiacillum javanicum yang kita isolasi sendiri. Nah, ini kita biarkan di substrat bungkil kelapa karena dia sangat baik berkembang di bungkil kelapa, dan kemudian kita biarkan, kita berikan campuran mineral kondisi yang optimum sehingga menghasilkan enzim kurang lebih sekitar 7 hari kita mendapatkan enzim, ya. Ada beberapa proses dan peralatan yang digunakan untuk ini, ya. Pada ayam petelur kita mendapatkan dengan penambahan enzim, produksi telurnya bisa meningkat sekitar 5-6%, dan FCR-nya atau efisiensinya itu diperbaiki 6%. Nah, umumnya laporan-laporan dari internasional biasanya penambahan enzim itu hanya meningkatkan FCR sekitar 3%. Dari Ciawi, Kabupaten Bogor, Tim Liputan melaporkan.